Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya di materi Object Oriented Programming dengan C++. Nah, kali ini kita akan latihan untuk operasi file. Kalau kita lihat latihan-latihan sebelumnya, jika kita input sebuah data melalui keyboard, maka outputnya biasanya kita tampilkan di layar monitor kita ya. Nah, setelah itu biasanya data-data yang kita input tadi hilang atau tidak tersimpan setelah program itu selesai kita jalankan. Nah, kali ini kita akan buat data-data yang kita input tersebut tersimpan di sebuah file teks ya. Oke, coba kita lihat dulu konsepnya ya. Oke, kita pakai contoh sebelumnya aja ya. Nah, misalnya kita punya objek pegawai. Di mana kita lihat objek pegawai ini memiliki 3 buah atribut, nama, NIP, dan divisi. Jadi di sini objek pegawai menyimpan data-data nama, NIP, dan divisi. Nah, data-data ini biasanya kita inputkan melalui keyboard ya. Nah, ini jadi kita inputkan biasanya diketik dari keyboard nama, NIP, dan divisinya. Nah, kemudian data-data yang dibawa oleh objek pegawai ini akan diserahkan ke objek lain. Ya, sebut aja misalnya dataku ya. Nah, yang dimana kita lihat salah satu tugas dari objek dataku ini adalah menyimpan data-data dari pegawai, dari objek pegawai ke dalam sebuah file teks. Nah, di sini kita lihat di dalam kelas dataku terdapat sebuah metode ya yang bernama simpan ya, kemudian dia menerima data peg ya, di mana ini adalah sebuah objek dari kelas pegawai. Oke teman-teman, kita langsung praktekkan saja ya. Oke teman-teman, silahkan buka devc-nya. Kita akan membuat sebuah file baru. Kita simpan dengan nama misalnya lab01. Tambahkan include dulu. Kemudian kita tambahkan include string. Kemudian kita juga akan menggunakan namespace std. Kemudian kita include-kan pegawai. Nah, kita akan menggunakan kelas pegawai yang pernah kita buat sebelumnya ya. Selanjutnya kita tambahkan main-nya. Oke, kemudian ini kita simpan. Kemudian kita akan buat sebuah file untuk menyimpan kelas pegawai. Oke, seperti biasa kita tambahkan dulu seperti ini. Oke, kita berikutnya buat kelas pegawai. Nah, teman-teman bisa boleh copy ya dari video sebelumnya kalau sudah membuat kelas pegawai, tapi kalau belum silahkan buat baru. Nah, di sini kelas pegawai tadi disebutkan menyimpan 3 buah atribut, yaitu nama, kemudian NIP, kemudian divisi. Kemudian kita buatkan dia konstruktor, di mana konstruktornya menerima 3 buah nilai juga ya. Misalnya saya sebut aja seperti ini, string
V nama, V name, kemudian V divisi gitu misalnya. Kemudian V nama nanti disimpan di atribut nama, kemudian V name disimpan di atribut name, kemudian divisi, V divisi disimpan di atribut divisi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita simpan kembali. Sebentar, sepertinya ini ada yang salah. Ini bukan VVIP ya, ini VNIP. Oke, kita simpan kembali ya. Ctrl S, kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan buat kelas baru. Kita simpan dengan nama dataku. Oke, kita akan buat kelas dataku. Dataku. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan dua kelas baru. Itu adalah ifstream. Saya tulis saja seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai dua buah atribut, yaitu yang pertama adalah baca. Itu adalah objek dari kelas ifstream, kemudian tulis itu objek dari kelas stream. Jadi ifstream ini adalah kepanjangannya input file stream. Kemudian di sini offstream itu output file stream. Nah, dua buah kelas ini itu akan menghandle proses operasi file untuk baca dan untuk menulis. Nah, untuk menggunakan ifstream dan offstream kita harus mengincludekan library yang namanya fstream. File stream itu maksudnya. Fstream. Nah, kemudian kita akan buat sebuah metode yang tadi kita tulis simpan ya. Jadi, seperti yang di konsep di awal bahwa di kelas dataku itu tugasnya adalah menyimpan file data-data yang disimpan di dalam kelas pegawai. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas pegawai. Nah, artinya kita lihat kembali, saya mempunyai satu buah metode simpan di mana menerima parameter data peg yang merupakan objek dari kelas pegawai. Oke, sementara kita tes dulu ya, bisa nggak metode simpan ini dipanggil? Kita tesnya begini dulu. Nah, kita outputkan aja dulu ke layar ya. Jadi kita belum menyimpan ke file, kita inputkan outputkan aja dulu ke layar. Nama, nip, kemudian divisi. Oke, seperti itu aja dulu kelas dataku. Kita kembali ke program utamanya ya. Ya, ke sini ke mainnya. Kita tes dulu ya, kita tes dulu ini. Kita misalnya mempunyai pegawai. Kemudian P1 misalnya. Kita
kita kasih ada namanya Budi. Nah, sekali lagi tadi pegawai konstruktornya menerima 3 buah inputan, yaitu nama, NIP, dan divisi ya. NIP-nya misalnya 111 gitu misalnya, kemudian divisinya HRD gitu misalnya. Kemudian kita buat dataku D1 misalnya. Nah, kita panggil D1 dot simpan ya, simpan P1. Nah, lihat di sini D1 sendiri adalah objek dari dataku. Kemudian dia memanggil metode simpan di mana dia menerima atribut yang berasal dari kelas pegawai. Jadi P1 ini adalah objek dari pegawai. Jadi ini adalah hubungan antar kelas ya, antar objek. Jadi D1 menerima parameter yang berupa sebuah objek yaitu P1. Oke, coba kita tes ya. Oh, sebentar, ini belum lengkap. Include-kan dulu kelas dataku. Ya. Coba kita tes. Oh, ini salah nih. Titik H. Oke. Oke, sini berhasil ya. Jadi keluar output di layar Budi 111 kemudian HRD. Artinya metode simpan ini sudah bisa dipanggil, sudah berjalan ya, karena tadi kita lihat bahwa metode simpan ini, kalau kita lihat kembali ke sini, metode simpan ini hanya mengeluarkan output di layar. Artinya sampai di sini program kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita buat seperti ini ya. Tulis .open. Nah, kita kenapa menggunakan variabel tulis yang ini? Karena ini tipenya upstream, itu artinya digunakan untuk menulis ya. Jadi tulis.open, kemudian nama filenya. Nama filenya adalah data.txt ya. Nah, gitu misalnya. Silahkan, ini bebas ya nama filenya. Ini saya biar gampang aja, namanya saya tulis data.txt. Kemudian kita tulis EOS output stream, kemudian app. App itu apa nih? Artinya menambahkan data. Kemudian proses menulis ke sebuah file itu sama persis dengan cara menuliskan ke layar atau menampilkan ke layar. Ini boleh di copy aja ya, di copy. Ini pindahin ke bawah lah. Nah, cuman ini diganti ya. Cout-nya ini diganti dengan tulis. Kemudian ini kita pemisahnya pakai tab aja. Itu boleh pakai tab, boleh pakai spasi ya. Terakhir hilangkan. Jadi maksudnya nama, NIP, dan divisi itu akan dipisahkan dengan satu baris ya, satu baris data, nama, NIP, dan divisi itu dipisahkan dengan tab. Jadi teman-teman boleh aja ya memakai koma atau yang lainnya, cuman defaultnya dia menggunakan spasi ya atau tab. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan koma silakan dicoba sendiri ya bagaimana caranya program kita bisa mengenali pemisah koma ataupun separator yang lain. Nah, dalam hal ini, dalam file teks standar di bahasa C, pemisahnya menggunakan spasi ataupun tab. Oke, ini silahkan disimpan dulu. Kemudian, kita kembali ke program utamanya. Kemudian silahkan dijalankan ya, di run. Nah, munculnya akan seperti ini, tidak akan muncul apa-apa karena outputnya tidak ke layar tapi ke file ya. Nah, sekarang kita coba lihat filenya. Ada nggak file yang namanya data.txt? Nah, kita lihat di sini ya. Ada sebuah file namanya data.txt. Jadi ini nama file yang digunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan. Kita open coba.
Nah, lihat isinya ada Budi, kemudian 111 dan HRD. Nah, ini kenapa muncul seperti Budi seperti ini? Karena kita memasukkan Budi 1111 dan HRD. Coba kita ganti lagi yang lain, misalnya tambahkan lagi Andi, gitu misalnya. 2222. Misalnya keuangan. Nah, misalnya seperti itu ya. Coba kita jalankan kembali. Oke, selesai. Oke, ini kita tekan yes saja. Kita lihat datanya. Nih, lihat datanya. Nah, ini muncul tambahan baru, Andi 22 keuangan. Nah, tapi ini kenapa begini ya? Dia nyambung di belakangnya. Coba kita cek ya. Oke, coba kita lihat. Oh, karena ini tidak ada perintah pindah baris ya. Oke, mungkin coba saya tambahkan di sini kali ya. Saya tambahkan di sini. Tulis. Ya, seperti ini. Jadi dia untuk menambah baris ya. Menambah baris saja. Jadi setiap mau nambah data, dia akan harus pindah baris dulu. Oke, kita simpan. Nah, ini data.txt-nya boleh kita hapus dulu ya. Biar gampang. Hapus dulu. Oke, hapus, disimpan. Kemudian kita tes lagi ya. Kita ulangi. Andi, kemudian jalankan. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi, Budi. 333. Kemudian jalankan. Oke. Jadi harusnya muncul dua buah data ya, Andi dan Budi. Coba kita lihat. Ya, seperti ini ya. Di sini ada Andi dan Budi. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah mau ya, Andi dan Budi. Dia tidak nyambung lagi di belakangnya. Oke, selanjutnya kita modifikasi sedikit ya. Ini biar tidak seperti ini ya. Kita memasukkan data satu persatu tapi melalui seperti ini. Nah, ini kurang cantik kayaknya. Oke, kita coba bikin form inputnya ya. Bikin form inputnya misalnya seperti ini. Ini aja string nama nip kemudian divisi. Dan tambahkan, masukkan nama. Ya, misalnya seperti itu. Masukkan nip, masukkan divisi. Nah, seperti itu. Kemudian kita sini nama nip divisi. Ya, itu kira-kira ya. Simpan, kemudian kita coba jalankan. Tekan F11. Nama misalnya Ani. Nip 4444. Misalnya akademik. Oke. Nah, ini sudah berubah datanya. Coba kita lihat di data.txt-nya. Nah, masuk ya. Ani akademik. Oke, selanjutnya kita sudah berhasil memasukkan data ke sebuah file teks. Kemudian biar lebih bagus lagi mungkin kita tambahkan aja begini ya. Saya tambahkan satu lagi untuk menampilkan. Tampilkan data. Nah, itu misalnya. Jadi setiap kita selesai input, kita langsung tampilkan semua data yang ada gitu misalnya. Oke, saya misalnya nama metodenya tampilkan data. Berarti kita menambahkannya di dataku. Ini simpan dulu ya, Ctrl S. Kemudian, nah di sini saya tambahkan tadi void. Tadi apa namanya? Tampilkan data. Copy aja lah.
tampilkan data. Ya, seperti ini. Nah, kalau tadi untuk menyimpan kita menggunakan variabel tulis, kita sekarang untuk membaca kita menggunakan baca ya, di mana dia adalah objek dari if string, input file stream ya. Sekarang kita tulis baca .open, sama ya perintahnya. Yang dibaca adalah file data.txt. Ini sesuaikan dengan nama file yang teman-teman buat ya. Kemudian di sini iOS input. Kemudian tambahkan file ya, file buat nampung nama, nib, dan divisi yang dibaca dari file. Saya nama nib divisi. Kemudian saya tambahkan nomor baris. Nah, ini maksud saya biar nanti ada nomornya setiap baris ya. Jadi ceritanya nanti saya membuat sebuah tabel ya, tabel nama-nama yang sudah kita input, kemudian setiap barisnya ada nomor. Kemudian saya tambahkan juga judul tabelnya, nomor, kemudian saya kasih tab, nama, saya kasih tab, kemudian nib, saya kasih tab, dan divisi. Nah, berikutnya kita akan pakai while ya. While not baca EOF. Ya, jadi artinya dicek apakah file yang kita baca tuh sampai EOF nggak? EOF tuh end of file. Apakah sudah sampai end of file atau tidak? Sampai akhir atau tidak? Kalau belum, maka kita akan tampilkan ke layar. Nomor baris. Kemudian kita sekarang baca ya, baca. Nah, tampung di nama. Kemudian baca lagi, tampung di nib. Baca lagi, tampung di divisi. Nah, di sini saya sampaikan, seperti yang sebelumnya, dia membaca setiap string yang dipisahkan oleh spasi ataupun tab. Jadi setiap dia ketemu spasi ataupun tab, dia akan mengambil satu buah string. Nah, di sini makanya loncatannya 33 ya, nama, nib, kemudian divisi. Loncatan berikutnya juga akan disimpan nama, nib, divisi. Kemudian kita sekarang munculkan ke layar ya. Cout berbaris. Kasih tab ya. Kemudian yang terakhir ini jangan pakai tab ya, pakai line aja, biar dia pindah baris. Oke, kayaknya sudah. Kemudian terakhir, nah karena di sini ada open, ingat kita harus close ya. Baca.close. Oke, berarti yang sebelum juga saya lupa nulis close ini ya. Nah ini ya, tulis close. Ya, jangan sampai lupa ya, kalau ada open ditutup dengan close. Oke, sepertinya sudah. Mari kita coba nih, jangan lupa disimpan dulu, Ctrl S, save. Kemudian kita coba di sini. Oke, kita tes, tekan F11. Ya, misalnya sekarang kita masukkan tono. Kita masukkan 555. Ini akademik. Kalau kita enter, nah kita lihat nih hasilnya sudah muncul ya, di bawahnya ada 4 ya, ada 4 data, ada Andi, Budi, Ani, dan Tono. Ya, ini bentuknya sudah berbentuk tabel seperti ini ya. Jadi data-data yang sudah kita simpan tadi itu tidak akan hilang karena sudah disimpan di dalam
file text. Kita tes lagi boleh, silahkan. Tekan F11 kembali. Kita masukkan namanya Tini. Tini 6666, kemudian divisinya ART. Gitu misalnya. Kita enter. Nah, muncul lagi di sini ya. Jadi di bawahnya sudah muncul baris baru nomor 5 namanya Tini. Oke, mantap ya teman-teman. Hari ini kita sudah membuat sebuah aplikasi yang sangat-sangat sederhana. Bagaimana cara membuat dan membaca sebuah file teks. Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya ini merupakan dasar-dasar dari atau konsep dari basis data ya atau database. Jadi setiap database itu sebenarnya ada sebuah file fisik di mana digunakan untuk menyimpan data-data tersebut, baik itu misalnya teman-teman pernah pakai MySQL, pakai Microsoft SQL Server ataupun Oracle. Nah, itu semua kalau kita lihat itu ada file fisiknya. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon pamit, tetap jaga kesehatan.